Ya, kami akan kembali berdialog dengan pengamat politik Mas Henry Satrio dan juga Ketua DPP Partai Perindo Mas Abdul Qolik Ahmad. Mas Qolik dan Mas Henry masih bersama kami ya? Masih, Bro. Masih. Mas, saya ingin ke Mas Henry dulu nih. Nampaknya Mas Henry akan sangat senang membahas ini. Mas Henry, terkait dengan ini Prabowo dan juga Gibran. Kita tahu maksudnya apakah ada Jokowi efek di pasangan ini dan bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi peta permainan di pemilu 2024 menurut Mas Henry? Gini, ini kalau ada Jokowi efek beneran ya, harusnya Prabowo dan Jokowi ini sudah lama bisa 100% ya, oke lah, karena yang maju bukan Jokowi tapi anaknya Jokowi, ya kita diskon 20-30%, harusnya angka 70% itu sudah dicapai sejak mereka deklarasi. Tapi sehingga saat ini 40% aja sulit gitu ya. Di survei Kedai Kopi terakhir 36%, LSI bahkan 40%,3, jadi 40% lebih dikit aja. Jadi artinya rakyat berani nih untuk menggunakan akal sehatnya, rasionalitas, tidak ingin ada nepotisme, tidak ingin ada orde baru, gaya baru lagi yang kemudian hadir, orde baru yang baru. Ini yang kemudian saya rasa menjadi penolakan tertinggi, terbesar dari masyarakat, sehingga kubu Prabowo Gibran yang anak presiden ini sulit sekali menembus angka 40% gitu. Harusnya kan kalau matematika dasarnya begitu tuh, 100% ya, bahkan 70%, tapi ternyata rakyat menolak tuh dari awal. Sehingga sampai hari ini stuck di angka 40% gitu. Jadi kalau kemudian dikatakan mudah menembus 50% atau menembus satu putaran, menurut saya sangat sulit. Apalagi tadi Kang Ridwan Kamil menyebutkan akan satu putaran dari Jawa Barat ya. Itu juga sebuah hal yang saya rasa tidak mudah, karena resistensi warga Jawa Barat terhadap Jokowi itu tinggi, terhadap Prabowo mungkin iya. Tapi waktu itu tidak punya pilihan lain warga Jawa Barat, adanya Prabowo. Nah ini sekarang Prabowo-nya digabung dengan anaknya Pak Jokowi. Jadi menurut saya hati-hati Pak Ridwan Kamil bicara, karena bisa saja itu akan menjadi resistensi yang kemudian menjadi penolakan besar dari masyarakat Jawa Barat yang memang menolak memilih anak Jokowi gitu ya. Jadi perhitungannya mungkin tidak semudah pada saat 2014-2019 pada saat warga Jawa Barat tidak memiliki pilihan lain selain Prabowo gitu. Saat ini ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo gitu ya, sehingga ada pilihan lain. Dan yang paling penting itu adalah di sana ada anaknya Pak Jokowi yang waktu 2014-2019 dihindari oleh masyarakat Jawa Barat. Ya, di situ ada Ridwan Kamil yang menjadi gubernur Jawa Barat, waktu itu mengalahkan Sudrajat Sehu gitu ya. Tapi pada saat itu kemenangan Ridwan Kamil juga tidak spektakuler, itu hanya 52%, selisih 2% saja dengan nggak sampai 52%. Jadi kemenangannya itu hanya dari pasangan Sudrajat Sehu. Jadi tidak besar. Ridwan Kamil menang, walaupun sampai saat ini dia masih memegang popularitas tertinggi di Jawa Barat. Tapi saya tidak yakin pemilih Ridwan Kamil langsung otomatis memilih Prabowo Gibran gitu ya. Dan Prabowo sebagai calon presiden yang paling berpengalaman saat ini kan memang sudah menggunakan berbagai strategi gitu ya. Dulu awal-awal 2004 dia gandeng anak presiden, kalah. Kemudian 2009 dia gandeng 2014 dia gandeng besannya presiden, kalah juga. Terus kemudian dia gandeng kenalannya presiden, itu kan Sandi Uno kan kenalannya presiden aja lah kita sebutnya, kalah juga. Sekarang dia gandeng anaknya presiden. Nah ini kita lihat juga hasilnya bagaimana. Kalau kalah juga ya masalah garis tangan. Tapi kalau kemudian menganggap bahwa daerah-daerah pilihan Prabowo di 2019-2014 masih solid mendukung Prabowo, itu perhitungannya harus hati-hati, karena waktu itu yang mereka tolak adalah Jokowi, yang ada hanya Prabowo. Jadi yang terjadi di Jawa Barat kemudian di Sumatera Barat ini harus diperhitungkan dengan masak-masak. Penolakan pada Jokowi itu bisa jadi kemudian dilampiaskan dengan penolakan kepada anaknya Jokowi gitu. Jadi bukan semata-mata karena 2019 memilih Prabowo banyak terus di sana tetap banyak saat ini, nggak berhitung perhitungannya. Nah ini yang harus digarisbawahi. Nah tapi dalam hal ini juga saya perlu juga menyampaikan bahwa program bansos itu kan memang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi
Januari sampai Juni ya, sebuah jadwal yang mirip sekali dengan jadwal Pilpres 2024 dari Januari masih di kubunya Ganjar nih. Sekarang kan sudah berpindah, jadi otomatis pemanfaatan dari bansos itu juga mungkin juga berpindah. Nah ini juga mesti disikapi oleh masyarakat, jangan sampai kemudian demokrasi ditukar dengan sembako. Nah itu tentang resistensi itu. Jadi kalau kemudian misalnya daerah-daerah yang barat-barat ini kan Prabowo menang nih, Sumatera Barat, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat gitu. Nah itu apakah kemudian akan sama dengan hari ini? Menurut saya tidak, karena pada saat mereka memilih Pak Prabowo, sebetulnya karena resistensi terhadap Pak Jokowinya tinggi dan kebetulan tidak ada calon lain selain Pak Prabowo, maka kemudian suaranya dilimpahkan kepada Pak Prabowo. Nah bila hari ini Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Jokowi, ini pasti akan mempengaruhi pilihan dari kubunya Pak Prabowo tadi. Gitu kira-kira. Oke, berarti Bisa bahwa justru penolakan itu akan membuat suara di Jawa Barat, Sumatera Barat Pak Prabowo justru turun drastis, jeblok karena adanya Mas Gibran anaknya Pak Jokowi. Oke, berarti bahwa keberadaan Jokowi efek ini backfire berarti ke pasangan Prabowo Gibran, seperti itu ya Mas Hendri? Ya, kalau di daerah-daerah yang memang dulu menginginkan Prabowo maju gitu. Nah, yang menarik justru pertanyaan itu diajukan pada dua daerah yang sebetulnya juga jadi lumbungnya Pak Jokowi, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Tengah khususnya, itu kan ada Mas Ganjar dan PDI Perjuangan yang memang menguasai Jawa Tengah. Apakah kemudian Gibran mampu menggeser dominasi PDI Perjuangan di Jawa Tengah atau menggeser dominasi Mas Ganjar Jawa Tengah? Ini kan tidak semudah hitung-hitungan matematika, karena apapun itu Ganjar sebagai putra daerah Jawa Tengah dan memiliki popularitas juga yang tinggi gitu ya, ini akan membuat pertarungan di Jawa Tengah lebih tough. Demikian pula dengan Jawa Timur. Jadi sebetulnya kalau kemudian dua pasangan lainnya, pasangan Anies Muhaimin dengan kemudian pasangan Ganjar Mahfud mengkomunikasikan bahwa Prabowo tidak lagi beroposisi dengan Jokowi, tapi Prabowo saat ini justru bersama Jokowi, itu akan menjadi bahan kampanye yang menurut saya akan membuat fluktuasi elektabilitas berubah, karena kantong-kantongnya Prabowo justru waktu itu, sekali lagi saya ulang, memilih Prabowo bukan karena Prabowo-nya, tapi karena resistensi kepada Pak Jokowi. Dan kebetulan waktu itu yang ada hanya Prabowo, maka dipilihlah Prabowo. Itu kira-kira saya. Oke, berarti ini lagi berebut. Sebenarnya yang diperebutkan nanti bahwa seharusnya diperebutkan meskipun memang Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah menjadi peta permainan, tapi Jawa Barat sebenarnya harus diprioritaskan sebenarnya, karena kalau tidak salah Jawa Barat sebagai lumbung suara terbanyak ya di pemilu tahun depan ya, Mas Hendri ya. Ya, selalu Jawa Barat menjadi lumbung terbesar, dan kali ini memang Ganjar tertinggal di Jawa Barat. Jadi perebutannya antara Pak Prabowo dan Mas Anies Baswedan. Justru sebetulnya mengagetkan adalah Anies yang di Jawa Barat, karena kan sebelumnya dia belum ada di peta ya. Yang ada di peta ya waktu itu Prabowo dan tentu saja Ganjar Pranowo dengan Pak Jokowinya gitu. Setelah Pak Jokowinya pindah ke Pak Prabowo, ini justru menurut saya di Jawa Barat itu tidak menguntungkan Pak Prabowo dan bisa juga menjadi kesempatan buat Mas Ganjar dan Mas Anies Baswedan untuk merebut kursi nomor 1 di sana. Oke, Mas Kolik ini terkait dengan pengaruh Presiden Jokowi ataupun Jokowi efek sebutannya untuk pasangan Ganjar Mahfud ini seperti apa? Karena kita tahu memang Pak Jokowi dengan Pak Ganjar juga kenal, Pak Jokowi dengan Pak Mahfud juga bekerja bareng seperti itu. Bagaimana dinamika politiknya di 2024 ini? Ya, saya kira pertama bahwa yang perlu dicermati oleh kita semua, di masing-masing pasangan calon presiden wakil presiden itu ada pembantunya Pak Jokowi ya, para menteri ada di situ, baik di pasangan nomor 1, pasangan nomor 2, maupun pasangan nomor 3. Jadi saya kira yang terkait dengan Jokowi efek ya tentu ada, tetapi seberapa efektif dan seberapa besar pengaruhnya saya kira itu tidak bisa kita duga sekarang. Yang pasti bahwa para loyalis Jokowi hari ini itu sudah berani berseberangan dan
menentukan pilihan yang berbeda dengan apa yang Pak Jokowi sudah pilih. Ya. Jadi saya kira fenomena ini menjadi menarik karena memang yang semula banyak kalangan jadi loyalis dan kemudian jadi pendukung utama Jokowi, hari ini sudah berani berbeda sikap. Jadi saya kira ini adalah satu peluang bagi pasangan Ganjar Mahfud untuk bisa mengambil posisi dan mengambil kesempatan dengan sebaik-baiknya. Jadi saya kira kalau bicara soal efektivitas dari seberapa besar Jokowi efek ini bisa memberikan tambahan suara bagi paslon-paslon yang ada, saya kira tidak ngefek ya, karena dengan dinamika politik hari ini, misalnya dengan saya bisa sebut misalnya dengan tidak lagi menghargai semangat reformasi yang dalamnya ada semangat penolakan terhadap nepotisme, kemudian kolusi dan korupsi. Saya kira ini hari ini orang diingatkan kembali dengan semangat reformasi. Jadi saya kira dengan perilaku dan sikap politik Jokowi yang menghidupkan kembali semangat nepotisme, korupsi dan korupsi itu sudah bisa menjadi hal yang berefek tidak menguntungkan bagi siapapun yang calonkan atas nama Jokowi. Jadi saya kira ini yang saya bisa pahami dari fenomena yang terjadi, dinamika yang terjadi saat ini. Saya kira seperti itu, Mas. Oke, ini pengaruh Presiden dalam mengantisipasi dugaan ya maksudnya pengaruh nama Presiden dalam pemilu 2024 kalau kita memang mengkaitkannya dengan keberadaan Gibran di paslon nomor 2 ini, apa yang dilakukan oleh Partai Perindo sendiri, Mas Kolik? Ya, saya kira Partai Perindo tetap berkeyakinan bahwa pasangan Ganjar Mahfud itu pasangan yang terbaik. Jadi track record dari kedua tokoh ini sangat jelas, prestasi dari dua tokoh ini juga sangat jelas, dan yang paling penting adalah kedua tokoh ini tidak pernah mengkhianati amanat reformasi. Itu yang paling penting. Jadi saya kira generasi baru, generasi milenial dan kemudian rakyat Indonesia yang hari ini sudah dewasa secara politik, maka akan memberikan apresiasi yang tinggi kepada pasangan calon presiden, wakil presiden nomor 3 ini, karena memang dinilai sebagai sosok yang memang tepat dan dibutuhkan oleh Indonesia pada saat ke depan. Jadi saya kira Perindo dengan semangat perjuangan untuk mewujudkan Indonesia sejahtera itu punya relevansi dan punya ikatan emosional dengan apa yang menjadi visi dan misi dari Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Saya kira itu yang menjadikan Partai Perindo melakukan upaya keras untuk bisa ikut memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih. Jadi saya kira itu yang menyemangatikan Partai Perindo bisa memenangkan Ganjar Mahfud dalam pemilu 2024. Oke, Mas Kolik, ini terkait dengan visi misi Prabowo Gibran terkait dengan dana abadi pesantren dibandingkan dengan gaji guru ngaji yang diajukan atau diusung oleh Ganjar Mahfud. Ini bagaimana bagaimana kita melihatnya? Mana yang lebih baik menurut Mas Kolik sendiri? Mana yang lebih tepat sebenarnya? Iya, saya kira yang terkait dengan isu dana abadi pesantren itu tidak perlu dipersoalkan karena itu sudah menjadi amanat perundang-undangan ya. Undang-undang pesantren sudah mengamanatkan itu. Jadi ini sebenarnya bukan isu baru ya. Dan kalau ini diangkat memang ya pantas saja bagi orang yang tidak kenal pesantren.
Jadi bagi Pak Mahfud saya kira karena ini berasal dari kalangan pesantren adalah sesuatu yang itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Jadi tidak semenarik apa yang digagas misalnya bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru-guru ngaji, guru-guru yang ada di pelosok-pelosok yang terkait dengan pembangunan akhlak dan moral bangsa. Jadi saya kira justru ini jauh lebih strategis ketimbang mempersoalkan atau membuat dana abadi pesantren sebagai isu kampanye. Jadi saya kira ini sebenarnya program yang sudah harus direalisasikan, bukan untuk dikampanyekan, tapi yang paling penting adalah gagasan bisa menyejahterakan para guru ngaji dan guru-guru kita pada umumnya, ini justru yang harus kita kedepankan. Saya kira itu yang paling relevan. Oke, Mas Hendri, ini saya ingin masih membahas terkait dengan dugaan pengaruh presiden yang sempat bergaung selama beberapa minggu terakhir ya. Ini menurut Mas Hendri seperti apa? Apakah memang ada atau memang semua hanya bergerak oknum-oknum dan sporadis begitu, Mas Hendri? Ya saya harus katakan itu oknum-oknum saja ya, karena saya nggak punya hal yang bisa saya pertontonkan di sini. Jadi mesti hati-hati nih sekarang Aiman jadi laporin gitu kan. Jadi kita mesti hati-hati, tapi kecurigaan itu perlu dalam demokrasi. Sehingga demokrasinya bisa berjalan lurus. Tanpa kecurigaan nanti demokrasinya bisa sembarangan jalannya. Jadi kalau kemudian memang tadi saya katakan rakyat melindungi rakyat, jadi kalau ada rakyat yang melaporkan kecurangan, yang harus melindungi adalah rakyat lainnya. Sehingga rakyat semakin berani menjaga pemilu ini, dan bila ada kecurangan bisa segera teratasi. Saya rasa kita akan menghadapi sebuah pemilu yang unik karena diikuti oleh 5 putra terbaik bangsa dan 1 anak presiden, dan itu merupakan sebuah tantangan yang luar biasa bagi pelaksanaan demokrasi kita saat ini. Kecuali memang itu adalah 6 putra terbaik bangsa, ini kan kenyataannya tidak. Jadi ini 5 putra terbaik bangsa dan 1 putra presiden. Itu tantangan terbesarnya untuk menghadapi pemilu 2024 ini. Oke, Mas, ini saya ingin tanya tadi, memang asumsinya bahwa kita mengatakan bahwa Jabar itu sekarang menjadi lumbung suara yang paling mudah untuk diambil oleh Anies, begitu ya? Bisa begitu, jadi harus bisa dimanfaatkan oleh pasangan Anies dan Ganjar karena resistensi terhadap Jokowi di sana sangat besar. Oke.